Dia berpesan bahwa jangan terlalu gegabah untuk pensiun dini PLTU. Jangan terlalu gegabah, itu yang saya ingat kalimatnya. Mas Chandra bilang di 2 tahun yang lalu sekitar 1 juta ton, sekarang mencapai 8 juta ton. Ini kan pencapaian yang luar biasa. Sementara global ingin menekan pemanfaatan batu bara, ini jadi anomali kan sebenarnya. Betul. Halo, Sobat Listrik Indonesia dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Damar Rusli akan memandu diskusi seputar majalah Listrik Indonesia edisi terbaru dengan titel Meja Redaksi Listrik Indonesia, semua selesai di meja ini. Tanggal 20 kemarin, MLI baru saja merilis edisi ke-95. Isu pensiun dini PLTU menjadi isu utama yang diangkat di edisi ini. Pertanyaannya, seseksi apa pensiun PLTU batubara itu, terutama bagi transisi energi di Indonesia? Apakah pensiun dini PLTU menjadi pilihan yang paling ideal untuk saat ini? Atau bahkan, dalam penutupan COP28 kemarin, belum adanya kesepakatan untuk menggantikan energi fosil. Namun yang pasti, transisi energi maupun pensiun dini PLTU membutuhkan pembiayaan dan teknologi tinggi. Nah, untuk menjawabnya, meja redaksi akan membahasnya secara lugas. Hari ini, saya ditemani oleh 2 rekan jurnalis senior yang dimiliki oleh Listrik Indonesia. Yang pertama saya perkenalkan, sebelah kiri saya adalah Om Sofyan, apa kabar? Baik, Bang Rusli. Hai Sobat Listrik Indonesia. Oke. Yang kedua, yang tak kalah seniornya adalah Mas Chandra. Apa kabar Mas Chandra? Baik, Bang Damar. Halo. Oke, ini menarik bahwa 2 jurnalis senior ini sudah melakukan riset, reportase, dan penulisan di edisi MLI yang 95 ya. Saya akan ke Mas Chandra dulu. Ya. Bagaimana Mas Chandra setelah wawancara dengan Pak Dirut PLN Batubara Niaga ya? Kabarnya juga batubara pengirimannya tahun ini justru meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya ya. Ya, ini banyak cerita nih yang menarik, Bang Rusli. Dari hasil saya wawancara dengan Bapak Kanapi Subur itu, Direktur Utama PLN Batubara Niaga. Ya. Pada tahun 2021 mereka sendiri mengirimkan 1 juta ton. Kemudian di tahun 2022 permintaan itu melonjak signifikan menjadi 2,7 juta ton. Kemudian di 2023 ini mereka itu sebenarnya sudah menargetkan di angka 4 juta ton sampai 6 juta ton untuk pengiriman. Ya. Hasilnya adalah mereka berhasil tembus di 8 juta ton, melampaui target. Sangat-sangat ya. Bahkan saking banyak permintaannya, mereka melakukan sebuah terobosan ya di industri batubara, yaitu yang disebut oleh mereka adalah coal blending. Nah, mau tahu itu coal blending seperti apa? Mau dong. Cuplikan saya wawancara dengan Direktur Utama PLN Batubara Niaga soal coal blending. Hasil blending itu sebenarnya juga ke depan itu akan menjadi primadona bagi PLTU. Bagi PLTU IPP yang kami supply. Kemudian kedua juga akan menjadi program terobosan nasional, terutama dengan semakin langkahnya ketersediaan batubara yang sesuai tipikal. Jadi kan selama ini kan yang dimakan batubara sesuai tipikal terus ya. Akhirnya cadangan tambang ini nggak seimbang. Jadi yang ditambangkan selalu yang batubara sesuai tipikal. Akhirnya yang unspec, yang tidak sesuai spesifikasi, sulfurnya yang agak tinggi, asnya agak tinggi, itu kan nggak ada yang makan kan di PLTU. Inilah yang kita manfaatkan melalui fasilitas coal blending untuk diproduksi menjadi batubara custom yang memenuhi kriteria pasokan. Oke, tadi kita sama-sama menyimak ya bahwa pencapaian daripada PLN Batubara ini jauh melonjak daripada setahun atau 2 tahun yang lalu ya. Kalau tadi Mas Chandra bilang di 2 tahun yang lalu sekitar 1 juta ton, sekarang mencapai 8 juta ton. Ini kan pencapaian yang luar biasa. Sementara global
ingin menekan pemanfaatan batu bara. Ini jadi anomali kan sebenarnya. Betul. Gimana Om Sofi nih yang juga turun juga wawancara langsung juga dengan perusahaan PLTU? Ya, terkait dengan pensiun dini PLTU yang memang jadi satu dilematis ya, Bang Rusli ya. Saya berkesempatan untuk mewawancari PLN UIT Sumbar ya, itu Bapak Erik Rosi Priyo Nugroho yang berkesempatan untuk mendiskusikan hal ini. Tapi memang kalau di kelistrikan di Sumbar itu ya, sekali lagi terkait dengan PLTU itu kan tadi Bang Rusli bilang bahwa pensiun dini PLTU ini terkait dengan pendanaan dan inovasi ya. Teknologi dan pembiayaan ya. Nah, teknologi dan pembiayaan. Saya tambahkan boleh satu, Bang Rusdi, yaitu adalah keandalan listrik itu sendiri. Keandalan listrik sendiri ya. Jadi jangan sampai melakukan pensiun PLTU, tapi kelistrikan tidak handal. Itu kan dilematis juga. Nah, di sana saya coba untuk berdiskusi dengan General Manajernya PLN UIT Sumbar ya. Nah, di sana itu agak menariknya adalah bauran energi atau EBT yang sudah dilakukan di Sumbar itu sekitar 55%. 55%. Nah, ini juga jadi satu proyek percontohan, salah satu lah ya, Sumbar itu menjadi salah satu proyek percontohan untuk melakukan bauran energi tanpa meninggalkan PLTU sendiri. Nah, itu yang bisa kita kolaborasi di sana. Nah, untuk lebih lengkapnya nih, Om Rusdi, Bang Chandra ya, terkait dengan diskusi saya dengan General Manager PLN UIT Sumbar. Yuk kita saksikan sama-sama menariknya. Ayo kita saksikan sama-sama. Iya Pak, kan kalau dari pemerintah menerapkannya, target yang diberikan itu di 2025 bauran energinya kan 23% ya secara nasional. Nah, kalau melihat kita di Sumatera Barat, kondisi saat ini bauran energinya 50,26% atau lebih dari 50%, sudah menggunakan green energy kan sebenarnya melebihi dari target pemerintah. Betul. Dan kita ketahui sebenarnya kalau target untuk pensiun dini PLTU itu bisa tercapai di 2050 atau 2060. Memang secara kesiapan, kalaupun nanti misalnya pembangkit utama kami atau yang saat ini produksi PLTU itu kan hampir 50%-nya juga. Kalaupun itu di stok, kami belum bisa mencukupi kebutuhan energi masyarakat di Sumatera Barat. Nah, untuk itu memang kami perlu melakukan sinergi, kolaborasi dengan pemerintah daerah terkait dengan termasuk dengan stakeholder terkait dengan perizinan, kemudian investasi, bahwa potensi EBT di Sumatera Barat ini masih cukup besar. Sehingga apabila nanti ini sinerginya sudah tercipta, misalnya saja kemudian banyak pengembang yang membangun EBT di Sumatera Barat akan kita dukung untuk menambah bauran energi yang pertama, tentunya sekaligus mengurangi produksi PLTU dalam menghasilkan tenaga listrik. Ya, berarti Om Sofi di hasil reportase di Sumbar itu sendiri masih ketergantungan dengan PLTU. Berapa persen sih kalau boleh tahu di sana? Yang menggunakan energi batu bara, di sana ada 2 pembangkit ya, lumayan besar. Ya, yang satu adalah PLTU Ombilin, Bang Rusdi, dan Bang Chandra, satu lagi adalah Teluk Siri. EPP ya. Keduanya itu memiliki satu kapasitas yang terpasang nih ya. Kalau kita rata-ratakan adalah 2 kali 100 atau 200 megawatt ya. Jadi kita totalkan adalah 400 lah. Nah, bagian itu yang menjadi backbone lah, salah satu juga backbone sebenarnya. Tapi kalau di sana memang EBT lebih banyak porsinya. Tapi kalau kita bisa so-so imbang lah ya, sepertinya seperti itu. Ya tentunya juga di sana tetap PLTU, kehadiran PLTU atau eksistensi si PLTU itu masih tetap digunakan lah di sana. Tapi memang ada dengan berbagai teknologi dan inovasi agar emisi ini tidak menjadi satu permasalahan ke masyarakat. Seperti itu Bang Chandra, Bang Rusdi. Secara prinsip seperti itu ya? Seperti itu.
Seperti Oke, itu. Itu masih berperan lah ya PLTU Iya, di Sumbar itu sendiri ya. Saya juga berapa kali juga ketemu ya orang-orang yang memang concern terhadap energi kelistrikan ya. Iya. Memang dia berpesan bahwa jangan terlalu gegabah untuk pensiun dini PLTU. Jangan terlalu gegabah, itu yang saya ingat kalimatnya. Menurut saya Ya terkait itu Bang Rusdi, terkait keandalan itu yang jadi Karena permasalahan. keandalan itu tadi ya. Garis besar ya. Iya. Nah, di sisi lain adalah pendanaan kita belum cukup ya Bang Chandra ya. Seperti itu kan ya. Iya seperti. Nah, oke, yang menarik juga nih isu dari pensiun dini PLTU ini kan akhirnya kemarin juga Mas Chandra kalau nggak salah wawancara Cirebon Power ya. Iya. Yang itu akhirnya sudah ketok palu untuk pensiun kan? Iya. Seperti apa tuh ceritanya? Wah, ini menarik nih Bang Rusdi nih. Iya kan? Menarik. Iya. Iya. Jadi Cirebon Power itu mereka mempunyai PLTU di Cirebon Unit 1. Setelah ada wacana early retirement coal power plant ini, mereka menjadi perusahaan yang pertama mengajukan diri. Mengajukan diri. Oh, mengajukan, oke. Untuk dipensiunkan PLTU-nya. Ada cuplikannya juga nih, yang menarik nih. Oke. Soal alasan Cirebon Power menjadi pionir dalam pensiun dini PLTU. Nah, nih, kita dengar ya, Oke, sama-sama ya kita lihat ya. Waktu itu ya kita adalah satu-satunya yang memenuhi syarat. Syaratnya ditetapkan oleh ADB lah untuk refinancing. Walaupun sebetulnya banyak orang yang nanya ke saya, kenapa Cirebon Power yang sudah pakai teknologi yang maju, super kritikal, kok malah dia retire duluan ya? Bukan yang lebih kotor gitu. Itu banyak sekali muncul pertanyaan itu, bahkan menjadi inisiator. Iya, tapi banyak orang itu salah mengerti. Juga di luar, orang yang nggak mengerti, mereka pikir Cirebon Power itu paling kotor. Benar ini. Sehingga duluan. Padahal bukan begitu sebetulnya. Adalah kita walaupun lebih bersih, tetapi ini kan refinancing. Harus diingat tuh refinancing. Refinancing, lenders itu kan mau lihat bahwa dari sisi operasi baik, dari sisi lingkungan baik, dari sisi CSR baik. Jadi mereka melihat semua program kita yang kita laksanakan selama ini, nah itulah yang memenuhi syarat mereka. Karena mereka kan refinancing kan dia mau uang dia balik. Kalau yang saya tangkap ya secara eksplisit sih mungkin karena di situ dia bilang bahwa suntik mati PLTU itu sendiri untuk Cirebon Power adalah refinancing. Nah, tapi saya juga nggak tahu nih refinancingnya itu buat apa nanti. Atau dialihkan ke EBT mungkin, ada kemungkinan nggak, Bang Chandra? Sejauh ini sih belum ada pernyataan yang komprehensif dari pihak PLTU Cirebon Power gitu. Oke. Kayaknya nggak mungkin nggak diversifikasi ya. Iya, harusnya. Pasti ada diversifikasi tentunya. Bisa jadi. Tapi dia juga lagi sekarang sih sudah beroperasi ya, sudah ada PLTU Unit 2-nya. PLTU Unit 2. Iya. PLTU Unit 2 yang mereka klaim ini jauh lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar dan juga jauh lebih Kurang bersih. Karena menggunakan yang tadi Pak Sofyan jelaskan ya, soal teknologi itulah. Iya. Seperti itu. Tapi menarik juga sih ya, Bang Rusdi. Tadi kan ini Bang Chandra udah PLTU Cirebon. Saya juga satu lagi ada oleh-oleh yaitu PT Huadian. Nah, kita belum tahu nih oleh-oleh yang dibawa oleh Bang Rusdi nih, ya kan di sini. Tapi sebelum karena dengar nih Om Sofi, dengar Om Sofi. Bang Rusli ini kemarin, ya kan? Dia mewawancarai komisaris independennya PLN. Kira-kira siapa tuh? Siapa ya sebenarnya saya coba ya. Archandra Tahar ini, ya kan? Saya ya. Iya. Ayo Om Rusdi, Coba kita pengen tahu nih, pengen tahu juga nih. obrolan ya kan? bagus nih Nanti dengan. saya kasih satu lagi PT Huadian. Oke ya. Nanti setelah saya cerita sedikit tentang Pak Archandra Tahar yang sekarang menjabat Komisaris Independen PLN. Ya. Sebelumnya komisaris daripada PGN. Dan sebelumnya juga tercatat sebagai Wakil Menteri SDM. Bahkan pernah juga tercatat sebagai Menteri SDM. Menteri ya. Itu narasumbernya kalau tanda kutip nggak kaleng-kaleng Pak. Alhamdulillah, majalah listrik lo dipercaya lo sama
Pak Archandra ya. Ya, jadi Itu kopinya diminum dulu. Oh iya. Oke. Lebih menarik nih. Ini makin panas ya obrolan ya. Panas banget ini. Oke, lanjut. Coba lanjut. Bang Rusdi, siap. ya, jadi saya juga nggak nyangka ya, Pak Archandra Tahar ini kan pejabat ya. Ya. Pejabat terus menerima saya dan Akmal ya. Itu Akmal siapa nih? Akmal ini fotografer, juga videografer andalan kita juga, luar biasa, tim luar kita biasa, juga gitu. Jadi Pak Archandra Tahar ini ramah sekali gitu. Ramah sekali menerima kami gitu. Dan justru saya banyak sekali dapat insight dari beliau. Apa tuh? Banyak sekali cerita-cerita tentang energi, cerita tentang listrik. Karena beliau memang well educated ya, dia lama di Amerika ya. Iya. Dia lama di Amerika, Pak, sampai akhirnya dipercaya sempat jadi menteri ya. Tapi cerita tentang semua ini yang kita bicarakan tentang pensiun dini PLTU itu enggak, frame-nya adalah tentang transisi energi. Dia sih sempat singgung apa sih yang cocok. Karena memang setiap negara beda-beda. Iya. Setiap negara beda-beda. Apa yang dilakukan Amerika belum tentu cocok dilakukan Indonesia. Begitupun apa yang dilakukan oleh Cina belum tentu cocok di Indonesia juga. Iya. Cuman kalau tidak saya salah dengar, beliau sempat menyebut itu adalah panas bumi. Untuk Indonesia. Indonesia. Iya. Sempat Potensi menyebut. banyak ya Om ya. Iya, Karena potensi kita banyak. ring of fire ya. Iya, kalau untuk panas bumi sebenarnya kita tuh potensi nomor 2 di dunia loh. Tapi pemanfaatannya nggak sampai 10% dari potensi yang ada. Oke, siap. Nah ini juga pasti ada permasalahan di situ. Mungkin nanti di next meja redaksi kita akan bahas. Tapi saya makin penasaran Om Sofi. Kalau tadi kita sudah mendengarkan wawancara-wawancara. Oh iya, kita tadi ini, saya lupa. Kira-kira gimana sih nih Pak Archandra sendiri? Ada. Saya ada videonya Pak. Oh, Archandra. video. Ada videonya. Ya, nah, ini dia nih. Boleh. Kita Tadi lihat. saya yang saya tunggu-tunggu nih Bang ya, Chandra nih dari Bang untuk Rusdi. memperkuat apa yang statement-statement saya. Ya. Nih kita lihat sama-sama nih. Yuk, kita lihat tuh. Kalau dari kayu bakar langsung ke renewable energy, dan renewable energy adalah matahari dan angin, yang kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Terus gimana ini? Nangis nggak mereka? Nangis. Kemungkinan mereka nangis. Ini soal fairness, Pak ya. Nah, Setuju, Pak. Absolutely agree, Pak. nah kalau mungkin ada berpandangan berbeda, nggak apa-apa. Bisa mengungkapkan data. Ya. Ya. Kemudian bagi Eropa seperti apa itu transisi? Transisi energi. Transisi bagi mereka adalah dari fossil fuel ke renewable. Kenapa? Revolusi industri 1.0 itu berasal dari teknologi apa? Batu bara. Uang. Ya. Inggris, Jerman itu, Pak ya. Sehingga terakumulasilah kekayaan itu. Dari revolusi industri 1.0 terbangunlah infrastruktur yang sangat bagus sampai hari ini. Artinya mereka sudah menikmati lama, Pak. Dan infrastruktur mereka sudah jadi. Sudah jadi. Bayangkan kalau di Afrika infrastruktur jadi nggak? Dia butuh uang untuk membangun infrastruktur. Iya. Oke, itu tadi sama-sama kita saksikan cuplikan daripada wawancara saya dengan Pak Archandra Tahar, supaya tidak menganggap ini sebagai opini saya pribadi. Dan sebenarnya yang menarik juga adalah tentang pembiayaan. Ya, Bahwa transisi energi waktu, kalau nggak salah saya pernah baca artikelnya bahwa waktu G20 2 tahun yang lalu ya, itu di Bali ya. Itu kan Indonesia diiming-imingi ya. Itu sekitar 20 miliar US dollar. Nah, itu kalau nggak salah lembaganya itu JETP. Oke. Just Energy Transition Partnership. Nah, Just Energy Transition Partnership. Nah, ini menarik nih Om Sofi, ada oleh-oleh dari Mas Chandra nih. Mas Chandra nih di edisi yang 95 ini wawancara juga khusus dengan Kepala Sekretariat C
JP. Kepala Sekretariat JP. Pak Edo Semakin Mahendra. lengkap nih dari sisi pembiayaan Iya kan? juga Iya, JP. iya kan? Kita tunggu-tunggu memang. Iya. Ya. Ya, oke lanjut Bang Chandra. Seperti apa ceritanya tuh? Seperti apa nih ceritanya? Ya, memang menarik sekali sih ya, Om Sofi, Bang Rusli ini. Kalau kita ngomongin soal pembiayaan, di situ kan ada JP kan. Nah, jadi JP ini Om Sofi, Bang Rusli baru-baru ini kan sudah mengumumkan nih yang namanya Draft Comprehensive Investment and Policy Plan, di mana mereka ingin menyaring pendapat-pendapat dari seluruh elemen nih, termasuk masyarakat bahkan. Saya dapat kuesionernya tuh. Iya. Untuk memberi masukan nih, implementasi transisi energi untuk kita itu seperti apa, gitu kan? Nah, itu bisa diakses melalui situsnya kan. Kalau kita pengen tahu dokumen chip itu tersendiri di jetpid.org itu kan. Kemunculan JP ini sebenarnya kalau dari hasil kita di lapangan itu kan menjadi seperti ada yang bilang, nih dana JP itu sebenarnya utang atau tidak sih? Ya. Itu yang selalu jadi pertanyaan. Masih debatable. Nah, saya tidak ingin menyatakan, karena kan kita sebagai media ya harus berimbang ya. Mungkin jawaban itu bisa kita saksikan nih. Oh, ada juga? Oh, ada. Ada. Oke. Nah, ini cek bersama ya jawaban kita dari cek, Kepala Sekretariat kita cek. JP Bapak Edo Mahendra. Resiko-resiko di-identify di CIPP itu. Jadi kan ada 5 refokus investasi. Nomor 1 transmisi dan grid. Nomor 2 early retirement. Nomor 3 dispatchable renewables. Nomor 4 variable renewables. Nomor 5 supply chain dari renewables, dari manufacturingnya. Itu ada semua resiko-resikonya, ada itu di chapter 8. Kalau yang proyek-proyek di chapter 5 dan di appendix. Pathway-nya chapter 5, just transition chapter 6. Financing scheme chapter 7, governance chapter 9. Ya, komplit semua. Chapter 4 itu makro outlook-nya, chapter 3-nya rasionalnya, chapter 1 status summary. Chapter 2 why we have to do this. Wah, menarik sekali Bang Chandra ya, luar biasa nih. JP juga dibawa oleh dari JP nih. Kita kan akan diberikan satu hibah lah ya, dan itu kan dari negara-negara ya, G7. Itu jadi kewajiban apa sih yang kita harus lakukan agar dapat memperoleh tanda kutip dana hibah itu dari JP? Nah, itu jawabannya saya tanyakan kepada Pak Endo. Anda bisa melihat di draft chip itu ada banyak chapter lah ya di situ yang bisa menjelaskan chapter pendanaan, financing, project maupun yang lainnya. Nah, mungkin teman-teman yang di sini nanti kalau penasaran bagaimana sih penyaluran biaya dana JP itu sendiri, bisa dicek nanti di draft atau dokumen CIPP itu. Oke, siap Pak. Nanti kita bisa diakses di websitenya JP. Cek bareng. Oke, thank you Bang Chandra. Ya. Tapi JP itu di Indonesia itu di bawahnya SDM ya? Iya. Kementerian SDM ya? Benar. Jadi kira-kira gitu. Memang negara-negara luar juga sangat mendukung kalau Indonesia mau melakukan transisi energi. Dan Pak Archandra Tahar sendiri juga bilang ke saya bahwa dia strict akan mendukung tentang transisi energi Indonesia, terutama untuk mencapai net zero emission 2060 atau lebih cepat gitu. Apa ini mungkin juga terkait dengan Indonesia menjadi salah satu paru-paru dunia ya, Om Rusdi ya? Ada juga pemikiran seperti itu. Itu ya, siap. Karena selain Indonesia juga ada juga Brazil ya, kan? ada juga Brazil sebagai paru-paru dunia. Ya. Oke. Ya. Jadi memang paru-paru dunia itu di Kalimantan kan? Ya, di Kalimantan. Ya, saya paham maksudnya Mas Chandra kemana gitu ya. Baik, aduh, nggak terasa juga ya. Ini kita obrolan kita semakin kesini semakin hot. Tapi saya yakin sih bahwa apa yang kita obrolan ini semuanya ada di Majalah Listrik Indonesia edisi 95 yang memang secara khusus mengangkat isu tentang batu bara.
pada sesi akhir ini saya ingin tahu juga nih, opini ya yang saya tanya, opini rekan-rekan terkait dengan transisi energi. Opini pribadi, transisi energi dan target net zero emission Indonesia 2060. Mungkin dari Om Sofi dulu. Ya, terkait dengan target pemerintah mencapai net zero emission memang sedikit ambisius ya kalau menurut saya. Sedikit ambisius atau ambisius nih? Sedikit Jangan lah. ambigu dong. Sedikit ambisius. Karena ini juga, kenapa saya harus bilang begitu, Bang Lutfi? Karena kita sudah mendatangani perjanjian Paris Agreement Paris yang Agreement. Oke. itu harus kita lakukan lah ya. Iya. Biar negara kita tidak dicap yang kurang baik lah seperti Iya. itu ya. Ya, dalam prosesnya sih memang kita juga tetap harus melakukan transisi energi ya, melalui misalnya yang semampu kita lakukan. Misalnya kita punya geotermal, kita punya sumber daya air yang sangat baik ya untuk PLTA ya. Nah, terkait dengan PLTS, penggunaan PLTS itu juga memang kita butuh berapa langkah lah ya, baik baterainya, battery storage maupun dari pabrik dari sel surya itu sendiri. Tapi memang saat ini Ya. tentang renewable energy, PLTS leading ya. betul leadingnya. Tapi memang kita butuh satu kemampuan juga, jangan sampai kita jadi market aja. Ya Bang Rusdi kan, jangan sampai lah kita ya pahamkan seperti itu. Harus tumbuh juga. Nah, tapi juga kita jangan lupakan juga Bang Chandra, kita juga memiliki PLTU ya yang adalah yang baru dibangun seperti ya kalau kita sebut boleh lah ya. Wadian Bukit Asam Power itu kan baru ya, itu kasihan lah dia baru 7 Oktober COD ya, maksud langsung dituntut jadi pensiun kan jangan. Nah, sedangkan itu dia menghasilkan satu kapasitas listrik yang terbesar di Sumatera. Paling besar dia kan, sayang sekali. Ya kerjasama lah antara negara China dengan kita lah melalui Bukit Asam. Nah, terkait dengan PLTU itu juga kita harus hati-hati juga. Paling kita bisa mengurangi emisi itu dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Kemudian juga nanti kita coba untuk menggunakan misalnya kualitas batu bara yang seperti apa, yang cocok dengan PLTU yang ada di kita. Seperti ya. Jadi sebenarnya saya setuju dengan Bang Rusdi, ada sentuhan dari teknologi di samping kita menyiapkan pembiayaan ini istilahnya pendanaan ya Bang Chandra ya, untuk melakukan langkah-langkah memperoleh energi listrik yang lebih ramah lingkungan lah, tanda kutip. Mantap. Dari seperti itu. Mantap. Dari Memang benar-benar jurnalis senior Anda ini ya. Baik, menarik sekali ya obrolan kita, diskusi kita, bincang-bincang kita. Sebentar nih, Om Rusdi juga belum nih beropini. Ya, Saya sebenarnya mau dari opini settingnya soal transisi energi. Itu kan opini nih ya. Dari Bang Rusdi sendiri seperti apa nih? Kalau saya sih sebenarnya sepakat bahwa ketahanan energi nasional adalah yang prioritas. Gitu. Industrialisasi itu udah jauh lebih dulu dilakukan oleh negara-negara maju. Kita nih baru lagi menikmatinya. Lagi bulan madunya kita nih. Betul. Betapa naifnya ketika kita lagi berbulan madu kita menyudahi itu gitu. Wah, jangan sampai. Iya. Kira-kira begitu perumpamaannya gitu. Oke. Bahkan kalau boleh saya kutip, saya pernah berbincang dengan salah satu anggota Dewan Energi Nasional ya. Itu dia katakan bahwa ketahanan energi kita ini rapotnya tidak jelek, tapi tidak juga terlalu bagus. Sedang saja. Kayak lagunya tuh ada kan. Jadi kalau dia bilang rapotnya tuh hijau, tapi hijaunya nggak pekat gitu. Kalau hijaunya pekat berarti bagus banget itu kan. Nah, jadi kira-kira begitu perubahan, dan saya setuju. Bukan. Oke. Jadi memang ada juga yang bilang bahwa tentang pensiun dini ini ya dilakukanlah secara bijak dan natural aja gitu. Ya natural mungkin juga ya selesaikan saja sesuai masa kontraknya gitu. Bahkan kemarin kalau nggak salah PLN juga menyetujui itu gitu. Sesuai targetnya menyelesaikan masa kontraknya, bukan diselesaikan sebelum masa kontraknya selesai. Kira-kira gitu sih kalau menurut saya pribadi. 23% itu
realistis atau tidak ya. Nah, itu kan udah diperpanjang lagi. Kalau kemarin kan sekarang jadi 2030 ya. 30. Gitu. Baik, terima kasih Om Sofi Sama-sama. atas waktunya, Bang Kristi. Mas Chandra. Sama-sama, Bang Chandra. Oke, itulah tadi obrolan kami dari meja redaksi Listrik Indonesia. Semoga bisa memberikan manfaat, bisa memberikan pembelajaran, bisa memberikan referensi juga terkait tentang listrik dan energi yang kita alami nih bertiga nih. Kita alami daripada narasumber-narasumber kita ya. Terima kasih untuk Sobat Listrik Indonesia yang telah menyimak obrolan kami di meja redaksi Listrik Indonesia. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi, jika ingin mendapatkan informasi ini untuk yang lebih komprehensif, simak Majalah Listrik Indonesia edisi ke-95 dan dapatkan di sini. Sampai jumpa edisi depan. Salam Sobat Listrik Indonesia.